Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini channel Kekuatan Doa berkesempatan untuk membacakan sebuah kitab keterjemahan karangan dari Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus atau Habib Sa'ad, yaitu mengenai cara cepat kaya menurut perspektif Islam, disertai dengan kisah-kisah inspiratif. Kitab terjemahan ini adalah terjemahan dari kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, di mana kitab ini membahas bagaimana cara agar kaya menurut Islam dan mencari rezeki dengan cara yang halal, berkah dan barokah. Oleh sebelumnya, mari kita agar bedah kitab atau pembacaan terjemahan kitab ini menjadi lebih barokah. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mulai. Apakah isi dari kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, di mana kitab ini insya Allah semoga menjadi sebuah pedoman tambahan dalam kita mengais rezeki atau mencari dunia menurut ridha Allah. Yang pertama, bab pertama adalah pendahuluan. Berikut saya bacakan pendahuluan dari penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Dialah yang membagi rezeki dan menentukan kematian hamba-Nya, serta menurut mereka untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal. Saya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan anugerah, dan saya berterima kasih atas segala pemberiannya yang terus-menerus di setiap keadaan. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasul-Nya yang memberi petunjuk manusia agar selamat dari kesesatan dan mengajak mereka untuk berbudi pekerti yang luhur serta berbuat kebaikan. Semoga Allah melimpahkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, selama siang dan malam masih silih berganti. Agama Islam telah menganjurkan kita untuk berusaha dan mencari rezeki, serta memerintahkan kita untuk bekerja dan memilih perantara yang tepat untuk menggapai rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah yang menjadikan bumi untukmu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Bahkan Allah menjadikan usaha kita untuk mencari nafkah sebagai ibadah yang dicintainya, juga memberi pahala bagi para pencari nafkah tersebut. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul SAW. Sesungguhnya Allah mencintai orang mukmin yang bekerja. Maka tatkala seorang mukmin mempunyai niat yang baik dan tujuan yang bagus dalam mencari nafkah, tentu kerjanya akan diganjar dan usahanya akan diberi pahala.
bahkan ia laksana orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah seorang pencari nafkah selayaknya ia meminta pemberian yang banyak dan mengharap tambahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang memilih perantara yang tepat untuk mencari rezeki. Sebab segala sesuatu akan menjadi mudah sesuai dengan tujuan diciptakannya. Dengan menyusun buku yang insya Allah penuh berkah ini, saya ingin ikut serta menyebarluaskan ilmu semata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya sertakan di dalamnya intisari mulia terkait dengan sebab-sebab yang mempermudah seseorang untuk menggapai kekayaan, dan juga berbagai kunci yang dapat membuka pintu-pintu kekayaan tersebut seizin Allah Ta'ala. Semua itu bersumber dari Al-Quran, hadis, dan perkataan para pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika sebab-sebab tersebut dilakukan oleh seorang muslim dengan tekad yang kuat dan niat yang sungguh-sungguh, niscaya hal tersebut akan sangat bermanfaat dan akan tampak pengaruh yang positif bagi orang tersebut. Dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah telah membuat ketentuan terhadap segala sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Termasuk hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya ialah mencari rezeki. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa manusia untuk menghilangkan watak mereka, yaitu yang terus berusaha mencari rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang terdapat di bumi yang halal dan yang baik." Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari pengingat Allah. Quran Surat An-Nur ayat 37. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah terbaik yang dimakan oleh seorang mukmin ialah dari hasil kerjanya sendiri. Hadis riwayat Hakim. Hal ini menunjukkan bahwa mencari rezeki itu hukumnya mubah, dan orang yang mengais rezeki tidaklah bertentangan dengan isi Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam serta kelakuan para sahabat. Oleh karena itu, barang siapa yang bergerak mencari rezeki untuk menegaskan kebenaran sesuai apa yang saya sifatkan tadi atau sifatkan penulis tadi, dan menjauhkan dirinya dari batasan yang terlarang, serta membenahi jiwanya untuk menjadi orang yang warok atau menjauhi hal yang belum pasti halal dalam mengelola barang dagangan, industri ataupun mata pencaharian lainnya atau mata pencahariannya, maka ia dinilai sebagai orang yang taat kepada Allah dan terpuji di mata ahli ilmu atau ulama. Adapun orang yang melanggar ketentuan yang telah disebutkan tadi dengan melampaui batas yang terlarang kala bergerak mencari rezeki dan meninggalkan hal yang wajib dilakukan dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dan para hambanya, maka ia telah bermaksiat dan tercela di mata ahli ilmu atau ulama. Penulis tekankan bahwa usaha seseorang dalam mencari rezeki itu sangatlah terpuji, asalkan ia sanggup menjalankan usahanya
dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bekerja sesuai aturan agama Islam, serta tidak melampaui batas yang telah ditetapkan oleh syariat, sehingga ia menjadi orang yang warok atau menjauhi hal yang belum pasti halal dan mencari nafkah yang halal. Jika ia telah menjalankan syarat-syarat tersebut, maka setiap gerak-geriknya kala mencari nafkah ialah hal yang terpuji dan hukum pekerjaan tersebut ialah mubah baginya. Bahkan Allah akan memberi pahala atas setiap langkah dalam mencari nafkah. Termasuk usaha yang terpuji di sisi Allah ialah usaha seseorang mencari rezeki yang halal dan untuk menafkahi orang yang wajib atau sunnah dinafkahi dan dipenuhi kebutuhannya seperti ayah, ibu, istri, dan anak kecil yang telah ditekankan oleh syariat sebagai suatu kewajiban yang berpahala. Dan inilah kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Masya Allah. Sebaliknya, jika seseorang mengabaikan orang yang wajib dinafkahi dan tidak memenuhi kebutuhan mereka, maka ia berdosa dan akan disiksa kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seseorang berdosa sebab ia mengabaikan keluarga yang wajib dinafkahinya. Nabi SAW juga bersabda, kalian semua adalah pemimpin, dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang kalian pimpin. Hadis riwayat Bukhari. Yang tadi hadis riwayat Muslim. Seorang laki-laki ialah pemimpin yang wajib memenuhi kebutuhan rumah tangganya, baik dalam urusan dunia maupun agama. Kesimpulannya, mencari rezeki dan melakukan perdagangan itu hukumnya mubah. Hanya saja hal itu terkadang menjadi sesuatu yang terpuji atau sesuatu yang tercela, tergantung pada niat dan maksud seseorang dalam mencari rezeki. Selanjutnya akan kami jelaskan hal itu secara singkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi adalah pembukaan atau pendahuluan dari terjemahan kitab Kaifa Taqiyun Ghaniyan, yaitu cara cepat kaya menurut perspektif Islam, karangan Habib Muhammad bin Alawi Alaidrus. Untuk bab berikutnya akan admin sampaikan pada pertemuan berikutnya yang insya Allah, dan mohon doanya agar istiqomah dan konsisten dalam membagikan ilmu atau kajian atau pembacaan kitab terjemahan yang bermanfaat. Amin. Demikianlah, semoga bermanfaat dan semoga menjadi ilmu baru untuk kita semua dalam mencari pekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.